Kadang-kadang kita kan kepingin gini, kasih saya kewenangan, berani nggak misalkan Kapolres, ya, agak-agak kita tabrak aturan ini perintah, Anda jalankan ini, saya persenjatai, berapa 1 bulan bisa Anda tangkap? Katakan 5 saya tangkap pengedar, betul nggak? Ya. Bung Tony juga pasti bisa, ya. Setuju. Nah, kan kalau kita bicara tentang narkoba pada tingkat pengedar dan bandar, ngelawan tembak, ya kan? Apa sih payahnya? Ya. Yang harus kita lindungi kan sebenarnya pemakai, karena mereka korban. Benar. Maka Bang Hinca bilang orang sakit diobati, bukan di penjara. Jadi bukan nggak tahu, mereka tahu. Kembali lagi ini kan yang dipanggil Pak Presiden, ujung-ujungnya kan persoalan hedonisme tadi. Di penghujung acara kita, tadi Abang ada beberapa kali menyinggung perihal perjudian dan narkoba. Ya. Tadi kita sudah bicara di tingkat nasional, kita turun dulu ke Kabupaten Langkat. Ya. Saya ingin Abang menyampaikan kepada khususnya APH di tingkatan Kabupaten Langkat tentang persoalan-persoalan baik itu peredaran narkoba dan perjudian. Karena menurut saya, Bang, sepertinya kok susah kali memberantas kegiatan yang satu ini, pekat yang satu ini. Apakah memang sesusah ini atau memang dibuat menjadi susah? Nah, mohon untuk Abang memberikan saran, masukan, apapun bentuknya, agar teman-teman APH di Kabupaten Langkat betul-betul serius dalam menangani khususnya 2 perkara yang tadi saya sebutkan. Silakan, Bang. Sebenarnya seperti tadi sempat saya singgung. Ya. Membandingkan kalau kita bilang persoalan judi, Pak Sutanto hanya butuh waktu 1/2 bulan selesai. Bahkan dulu banyak yang mengatakan bahwa judi tidak bisa dihilangkan, diberantas di Indonesia karena seakan menjadi tradisi. Ya. Tapi hilang, 1/2 bulan hilang. Ya. Jadi sama juga sebenarnya dengan saat ini ada judi dan ada narkoba. Ya. Mungkin kalau boleh diambil, apa sih yang lebih parah gitu? Yang lebih misalkan menimbulkan kerugian kepada masyarakat, pasti narkoba gitu. Ya. Ya. Kenapa saya katakan bahwa di sini persoalannya adalah kemauannya yang kurang. Ya. Saya tidak menuduh apakah oknum-oknum Polri juga dapat bagian, tapi yang pasti kemauannya yang kurang. Maksud saya gini, persoalan masalah peredaran narkoba di Langkat itu pada tingkat jangan bandar hanya pengedar, ya rata-rata orang tahu kok. Kita punya reserse, kita punya intel, maka saya katakan, saya aja di desa saya tahu bahwa itu transaksi gitu. Ya. Tapi kan kita tidak punya, tidak diberikan kewenangan oleh hukum. Ya. Maksud saya gini, walau tidak ini sih, kadang-kadang kita kan kepingin gini, kasih saya kewenangan, berani nggak misalkan Kapolres, ya, agak-agak kita tabrak aturan ini perintah, Anda jalankan ini, saya persenjatai, berapa 1 bulan bisa Anda tangkap? Katakan 5 saya tangkap pengedar, betul nggak? Ya. Bung Tony juga pasti bisa, ya. Setuju. Nah, kan kalau kita bicara tentang narkoba pada tingkat pengedar dan bandar, ngelawan tembak, ya kan? Apa sih payahnya? Ya. Yang harus kita lindungi kan sebenarnya pemakai, karena mereka korban. Benar. Maka Bang Hinca bilang orang sakit diobati, bukan di penjara. Jadi bukan nggak tahu, mereka tahu. Kembali lagi ini kan yang dipanggil Pak Presiden, ujung-ujungnya kan persoalan hedonisme tadi. Ya. Kita tidak menuduh, tapi secara kasat mata nggak mungkin rasanya di gang ini, di kelurahan ini terang-terangan. Ya. Bahkan saya terus terang aja, tadi pagi lewat aja ada transaksi di situ. Saya sengaja pelan, mata mereka udah gini nengok. Dan anehnya kalau kita nanti sampaikan, ya, alasannya ada aja. Ada tingkat ADN saya di sana, pernah dia itu, ya itu didatangi. Yang datangi siapa? Oknum opsional, reskrim. Apa dia katakan? Gak usah kemajuan kali ya bang, katanya. Lalu ada apa kayak gitu?
Jadi akhirnya dia dapat ancaman, terancam dari ya, nih gengnya Iya. pengedar, Iya. ya terancam juga dari APH, kan lucu. Betul. Ya. Jadi ya, saya sebenarnya nggak, kalau katanya mau ngasih masukan sama Kapolres, malas juga gitu. Loh, Kenapa? Ya, orang dia tahu kok itu. Bohong kalau dia nggak tahu. Kita yang bukan Kapolres aja tahu. Kan gampang aja sih. Iya kan? Bung Tony kan tahu kan? Ya. Enggak pun sebanyak ini pengedar, ini bandar, pasti tahu. Ya. insya Allah tahu. Nah, ya udah. Terus ngapain ngasih saran, ngasih masukan? Orang dia tahu. Sekarang persoalannya dia mau atau tidak? Niat berubah itu gampang. Yang sulit itu melakukan perubahan. Dari Langkat untuk Indonesia bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bangku. Ya, sehat-sehat. Sama-sama.